warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat siang, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Hasyim yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2, Ibu Hajah Hanifah SMSI Angkatan CA, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Nur Khalid MAG MPD, beserta seluruh jajaran, seluruh sivitas akademika Universitas Hasyim, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa untuk bersilaturahmi pada siang hari ini di hari Jumat 31 Mei 2024 dalam rangkaian acara penandatanganan kerjasama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dengan Universitas Wahid Hasyim. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangkitlah dari tidurmu yang panjang, bersatulah di pergulu berjuang, mengajar dengan ikhlas dan lapang. Yang sama-sama dihormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Hanifah SMSI Angkatan, yang sama-sama dihormati Dewan Pembina Pergub sekaligus Ketua PP Pergub Pusat Bapak Haji Muhammad Fauzin MAG. Kebetulan beliau ini mahasiswa Universitas Wahid Hasyim. Ditambahi yang belum lulus. Mau lulus. Katanya beliau itu adalah donatur tetap, donatur APD di Universitas Hasyim. Bapak Sekjen PW, Bapak Dr. Andes Julidi MPD, serta Bapak Ibu semuanya yang rawuh pada kesempatan kali ini, pengurus PB Pergub Jawa Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi ke Universitas Wahid Hasyim Semarang. Ibu Wakil Rektor, kami sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih, sekaligus kami memperkenalkan bahwa organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini organisasi profesi guru yang terdiri dari guru dan dosen. Mungkin tidak asing lagi di antara Bapak Ibu semuanya yang pernah di Universitas Wahid Hasyim, Bapak Dr. Andes Muslan, guru dekan di sini. Kemudian ada Pak Dr. Fatur Raji juga mengajar di Pasca Sarjana. Kemudian Pak Agus Budi Purwo, paling tidak ada CSR
langsung yang diberikan dalam bentuk subsidi kuliah. Jadi bayarnya bisa separuh ya, tapi kami punya target di sini kelasnya kelas besar. Kelas besar itu satu kelas isinya 40 kayak gitu. Sehingga di satu sisi yang namanya kerjasama kan harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tahun ini kami merambah ke S1 itu harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti program affiliate. Affiliate itu nanti di situ ada affiliate ya. Kita masuk di situ, pengurus berburu nanti membawa mahasiswa itu yang fakultas kedokteran itu langsung dapat bonus 2 juta katanya. Kalau nggak salah itu besar ya fakultas kedokteran. Kemudian fakultas yang lain tetap ada hitungannya semuanya. Nah, ini sangat mungkin nanti bisa kita manfaatkan untuk program affiliate khusus untuk program dan putra putrinya. Nanti ditambahi sendiri oleh Bu Wakil Rektor pesannya apa ya. Pasti kami siap bermitra dalam hal ini adalah di Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau pendidikan jelas, pengabdian masyarakat, beberapa program kami berafiliasi, misalkan program pendampingan kelompok halal ya, di PWB ini diberi CSR sama PSI, kemudian kita kerjasamakan dengan Universitas Wadhasim, makanya mahasiswanya bisa ikut kegiatan untuk pendampingan kelompok halal. Begitu pula untuk program kartu prakerja kemarin itu juga banyak, dan masih banyak lagi program-program nanti yang bisa dikerjasamakan. Yang pasti untuk pengabdian maupun penelitian di Perguru Jawa Tengah juga ada jurnal penelitian dan pengabdian. Jadi punya jurnal penelitian sendiri, pengabdian sendiri. Sudah terdaftar, mau akreditasi. Tapi kan ini untuk fasilitasi para guru yang mau naik pangkat. Jadi untuk golongan 4A itu kan harus ada publikasi ilmiah, makanya kita memfasilitasi. Terakhir, Ibu Wakil Rektor, kami hari ini penandatangan kerjasama dilanjutkan nanti di jam tempat paling nggak 1,5 jam untuk koordinasi internal di sini untuk penguatan kelembagaan serta untuk melaksanakan rapat kerja bersama. Dan insya Allah sampai jam 5 lah maksimal di sini, sehingga kegiatan pada hari ini nanti bisa produktif. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kemitraan ini dapat berjalan dengan baik. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dr. Haji Nurul Kamaluddin. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua PP Perbaru Bapak Haji Fauzi, Ketua PW Perguru Bapak Dr. Nurul, Pak Sekjen Perguru, dan seluruh pengurus Perguru Jawa Tengah yang hadir siang hari ini. Beberapa saya sudah mengenal, ada teman lama, ada teman dekat, ada teman jauh. Karena judulnya jauh. Terus mungkin walaupun tidak kenal, tapi mungkin saya pernah kenal secara des ya. Kalau terdaftar sebagai mahasiswa Pak, atau sebagai dosen di sini, mungkin saya pernah melihat gitu ya, sudah daftar dosen atau daftar mahasiswa gitu ya, tapi mungkin belum pernah tatap muka. Jadi tidak asing semuanya bagi saya. Mohon maaf, Pak Rektor mungkin karena ada kesibukannya lagi menguji temannya yang lagi ujian terbuka Pak. Ya, terus kemudian siang hari ini juga banyak agenda, tadi sudah dari pagi tadi Pak Alif rapat ya, akreditasi juga ya, sehingga banyak hal yang harus diupdate dalam rangka akreditasi, termasuk MOU dengan Perguru ini supaya nampak bagus itu cipurannya. Masa apa
tanya MOU kok dari tahun berapa sampai tahun berapa tidak ada update gitu ya. Walaupun siapapun ketuanya Pergunu, insya Allah tetap gitu ya MOU terus menaikkan. Cuma hanya karena administrasi saja harus diperbaiki. Ada pun tadi yang disebutkan Pak Khalid, beberapa hal tadi yang bisa dikerjasamakan. Di PMB itu ada banyak program ya, seperti yang afiliasi tadi. Jadi siswa-siswanya yang punya siswa yang kebetulan guru atau kepala sekolah bisa kerja sama afiliasi itu, ataupun early bird itu adalah pendaftar apa mas? Pendaftar pertama awal gitu ya. Pendaftar awal akan mendapatkan beberapa potongan. Ini mas, ini IPM ini juga PMB. Kemudian yang kekinian itu influencer. Barangkali siswanya ada yang punya follower banyak, itu berapa mas? Ya, sehingga ya dia menjadi influencer umahas gitu ya, bisa menjadi influencer. Itu juga ada beasiswanya gitu ya. Selain kami juga masih mempertahankan yang pola-pola lama seperti jalur prestasi, jalur hafid-hafidah dan yang lain-lain. Oke, bisa dimanfaatkan Pak Khalid itu. Jadi ya dosennya, ya mahasiswanya, ya anaknya, ya cucunya gitu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua PP Pergunu Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzi Al-Magi. Amin. Sudah selesai. Yang kami hormati Ketua Pergunu Jawa Tengah Bapak Dr. Haji Nurholid BB, Pak Senior Pak Profesor Ikram Gus, Pak Muslam, dan seluruh jajaran pengurus yang lain yang kami hormati. Alhamdulillah, wasyukurlah kita sudah selesai melakukan pembukaan raker tahun 2024 dan penandatanganan MOU. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan raker, diawali foto bersama. Intinya tadi sebenarnya ini hanya tambahan kebersamaan. Apa ini kumpul itu intinya kebersamaan. Soalnya kok dijareting berada seperti akhirnya saya koordinasi dengan Mas Soleh, Mas Ipi ikut jawab dari respon itu sini Pak. Kita raker saja dibahas seperti dulu di UNID yang difasilitasi Pak Profesor Darnomo itu kan. Tidak dicelakan sih. Tahun pertama nih Magelang sing nulis wae malah ning belajar negara malah tambah berkurang. Tapi memang kayaknya belum waktunya, momentumnya belum tepat kayaknya. Enggak, maksudnya Pak Riki kok. Yo, masalahnya orang-orang situ semua, nah aku lo kapan gue iso. Banyak pengangguran lah. Ada dosen-dosen ini kan menyelesaikan semua. Jadi uji skripsi, jadi PPL barang-barang. Oke. Monggo Pak. Langsung berhitung Pak Mat. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu raker kita singkat. Tentu kami atas nama PB, kalau Mas Boni kan atas PB sekaligus keluarga besar Unbahas. Jadi saya mewakili PB Pergunu Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Universitas Wahid Hasim Semarang dan sudah memfasilitasi tempat ya kurang termasuk nanti sebentar lagi kita nyate Pak
Nyate kambing muda Balibul. Sampai manis katanya. Sudah kan Mas Solid ini. Sama mie kopiok. Mie kopiok mie goreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masjidullah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Rektor Unhas yang diwakili oleh Wakil Rektor, menghormati Ketua BWPU, Putra Sekretaris, Bapak Ibu Pembina, para pengurus yang lainnya yang diberi kesempatan kali ini. Syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan dengan kesehatan berpanjang dalam rangka dan usaha yang terbaik melalui bersama guru dan ulama. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan amanat dari BP Berbudi. Tadi menyampaikan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam mendampingi kegiatan Perbabil. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang sasaran Perbulu. Sasaran Perbulu itu sebagai organisasi profesi pandangan NU yang formal dan non formal. Ini tadi kami melihat dari apa yang telah dilakukan banyak formalnya, non formal belum tidak. Non formal di dalamnya Bapak Ibu ada ustadz-ustadzah, ada pelatih, pendidik. Kalau di TK, RA, itu namanya pendidik PAUD. Ini nampaknya belum muncul di dalamnya dan khusus latihan-latihan. Ini sasaran, mari Bapak Ibu, nanti kalau belum dimasukkan, nanti dimasukkan di dalam raker sehingga nanti akan berasa Perbulu di pendidikan non formal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan terkait dengan beasiswa luar biasa. Alhamdulillah dengan Perbulu, dengan membahas sudah berjalan yang kesekian kalinya. Dan ini sangat berpengaruh kepada satuan pendidikan di dalamnya adalah universitas. Nah ini nanti perlu kami disampaikan juga kepada pimpinan perguruan tinggi. Insyaallah ketika bekerjasama dengan Perbulu banyak berkahnya. Salah satunya membahas mahasiswanya tambahnya, unut tambahnya. Nah, yang perlu ditindaklanjuti adalah sudah bersama dengan Buka dan yang mungkin perlu disounding dulu juga sudah melakukannya. Artinya sekarang perlu ditindaklanjuti. Dan kami sangat berharap tidak hanya kepada 3 perguruan tinggi dan UT, tapi juga mungkin bisa dikembangkan pada perguruan tinggi yang lainnya. Ini supaya bisa terakses teman-teman kita di dalamnya adalah terkait dengan sumber daya yang ada di Persatuan Guru dan terutama di Jawa Tengah. Selanjutnya terkait dengan evaluasi raker ini, melihat kegiatan selama di tahun 2023 ini yang banyak bersifat partisipasi, artinya kegiatan baik dari PP ataupun mungkin dari PC ataupun BAC. Tetapi yang muncul dari PW sendiri itu baru di jurnal, terus ada beberapa kegiatan namanya penunjukannya. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, raker yang kemarin di Undip kita perkuat kembali pada saat sekarang. Tetapi mari mumpung ada Pak Pro, mumpung ada sepuh kita punya pengalaman yang sangat banyak dokter yang baru ataupun yang lama. Mari Bapak Ibu kita maksimalkan untuk meng-create sehingga punya kemanfaatan ke depan. Bukan raker untuk raker, tetapi raker untuk melakukan aksi nyata. Inilah yang penting untuk kita kembangkan bersama-sama sehingga nanti Perbulu di Jawa Tengah ini sangat berasa Bapak Ibu. Sekarang untuk di tingkat pusat Bapak Ibu, alhamdulillah berkaitan dengan Perbulu sudah menjadi satu ikon tentang berkaitan dengan beasiswa luar biasa. Sekarang berkaitan dengan Bintek Bapak Ibu, alhamdulillah kami sampai pernah diikuti Bintek itu 1.600 peserta dan itu berbayar luar biasa. Artinya apa? Online. Dan besok Bapak Ibu kami sekarang sudah melakukan untuk kegiatan Perbulu tingkat pusat sudah melakukan yang ke-16 kali Bintek. Ke depan yang akan kami lakukan ada kemarin barusan berkaitan dengan beasiswa luar negeri. Jerman, kemudian Jerman, Jepang, Australia, terus satunya belum. Nah, besok kami akan melakukan Bintek untuk beasiswa kedokteran dan kesehatan. Berikutnya lagi kami akan melakukan Bintek untuk ke Timur Tengah.
Ini Bapak Ibu yang kami hormati, kreasinya sumber daya yang ada di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama itu sangat banyak. Saya yakin yang ada di sini sangat banyak, punya banyak potensi-potensi. Kami dulu mau mengembang sekali yang namanya Pemprov Ekrom untuk penelitian. Sampai sekarang belum, Pak Dr. Profesor Ronji berkaitan dengan manajemennya. Dan banyak sekali Bapak Ibu yang tentu patut kita kembang bersama-sama. Dan itu terus kami sangat berasa dan membumi dan ada di sekitar kita. Dan itu dari berkaitan dengan pendanaan saya pikir juga tidak begitu banyak. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menyangkut kegiatan untuk ini capaian anggota. Ini tadi dilakukan oleh Ketua PW kita 12.000. 12.000 Bapak Ibu ini untuk tingkat pusat nomor 2. Tetapi capaian di Jawa Timur sudah mencapai hampir 30.000. Yang dulu kita oyak-oyakan, sekarang belum. Nah ini, mari Bapak Ibu yang kami hormati, capaian terus dikembangkan dan perlu dikembangkan juga berkaitan dengan KTA. KTA itu ketika kita maksimalkan luar biasa, bisa bisa mendanai sebuah organisasi. Nah itu saya pikir nanti akan berkembang dalam pengembangan berikutnya, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin butuh pendanaan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, karena kami hanya dibatasi 10 menit, Bapak Ibu banyak program-program yang menurut kami sangat dibutuhkan. Nah, ini kalau misalkan di tingkat Jawa Tengah tidak diakses, akan kami akseskan tingkat pusat. Yang pertama Bapak Ibu, diklat taktil untuk guru KI mayoritas kalau tidak tilawah ngaji biasa. Karena dulu mondok dengan pola sekarang. Artinya tartilnya belum masuk. Ini Bapak Ibu kita punya potensi. Kami sudah menjalankan kerjasama dengan MJT, tapi pusat ini. Nanti akan kami lakukan Bapak Ibu itu berapa tahap? 1 Gunawan, 2 Ros, 3 Sikah, 4 Bayati. Itu berapa kali pertemuan. Jadi sudah disiapkan. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu berkaitan dengan diklat PAUD. Kemarin kami ditugasi menjadi asesor PAUD. Ya Allah ternyata butuh yang namanya bantuan bimbingan khusus guru PAUD. Mulai RA ataupun TK, KB, ini Bapak Ibu, ini menjadi garapan kita bersama-sama. Saya pikir ada Bu Winda, ini beliau juga luar biasa, punya ilmunya, dimanfaatkan, kita maksimalkan sambil belajar. Dan itu bisa kita kembangkan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan web, web Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu dari mahasiswa juga sering melihat, Pak, kok webnya kok dibutuh podo. Artinya apa? Tidak ada upload berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Mari Bapak Ibu, baik followernya dan lain sebagainya, tadi disampaikan juga perkembangan tentang web di Jawa Tengah. Dulu Bapak Ibu mohon maaf, itu menjadi web terbaik Pak dan teraktif, hanya Pak Hasan itu. Nah mari Bapak Ibu bukan dibandingkan, tetapi mencoba hal syukur lebih bagus lagi. Saya yakin potensi-potensi yang luar biasa, apalagi didukung oleh perguruan tingginya. Selanjutnya Bapak Ibu, peluang ekonomi dan koperasi Bapak Ibu. Peluang ekonomi dan koperasi, kemarin ini kami juga Bapak Ibu ada peluang. Itu yang namanya bakso, tahu bakso, kemarin kami ketemu dengan di Mbak Yai sore. Itu kan orang NU. Itu sangat senang ketika mau dibintekan berkaitan dengan pembuatan bakso. Bagaimana kewirausahaan untuk guru? Wah, luar biasa. Terus Bapak Ibu ketika kami kemarin ke Banyumas, ternyata Bapak Ibu banyak gudeg yang itu dihasilkan oleh orang NU. Ada gudeg Banyumas, ada gudeg Solo, ada gudeg Jogja. Wah itu kan dipadu luar biasa kewirausahaannya Bapak Ibu. Dan juga kewirausahaan berkaitan dengan pengembangan pengelolaan sebuah lembaga. Kita punya Bayai Asep dalam rangka pengelolaan sebuah lembaga yang itu mandiri. Ini Bapak Ibu sebagai pancingan dan mari kami sangat berharap sekali memberikan rasa perguruan Jawa Tengah kepada anggota baik di formal ataupun non formal. Mumpung di dalamnya kalau saya lihat di perguruan Jawa Tengah itu ada profesornya luar biasa, mereka semangat dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Dokter-dokternya juga banyak, pensiunnya juga banyak. Ini juga belum digarap adalah guru pensiun. Ini kan menjadi contoh, iya guru pensiun itu punya potensi yang luar biasa. Bapak Ibu, dan itu juga menjadi kembangan Bapak Ibu. Nah, kemarin kami juga diundang ketika mau pensiun, diundang oleh bank. Apa yang disampaikan? Memberikan dana hutangan. Kalau belum pernah dilatih, diberitek, dihutang nanti apa yang terjadi? Malah jadi problem.
nanti malah happy endingnya malah resiko endingnya kasus itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk melakukan kanker will yang kedua. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan memberikan kemanfaatan untuk perlakuan terutama Jawa Tengah dan Indonesia. Sekali lagi, mohon maaf dan salam semuanya dan sehat penuh dengan keberkahan. Dari kami sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saya nanti mohon setelah saya mengantarkan ini sekretaris nanti dipandu, kita banyak sharingnya. Bapak Ibu semuanya, 1 tahun refleksi kita melaksanakan kegiatan, saya kira tertulis di dalam program-program itu. Dan pada kesempatan kali ini kita cermati bersama, sebagian besar itu hampir 80% itu sudah terlaksana. Karena apa? Program itu terkadang kita harus bermitra dengan PP ya. Yang itu bisa dijawab dengan daring. Karena itu Pak Haji Fauzi itu hobinya daring. Tapi daring kadangnya. Karena itu kayak program peningkatan kompetensi, kemudian di sini ada peningkatan yang lain itu tak lihat itu kita selalu mengirimkan peserta ketika ada flyer-flyer yang disebarkan dan kita mau bisa ke guru-guru, sehingga beberapa program misalkan mulai dari Departemen Pendidikan Pelatihan, peningkatan kompetensi guru, membuat media dan sebagainya itu di cover sama Pak Fauzi. Saya sampai bingung ini apa yang akan dilakukan PW, karena kalau ada di program PP mau nggak mau kan kita harus ikuti, sehingga program kita kan juga selesai tugasnya kan enaknya itu. Kemudian ini yang menjadi PR berikutnya nomor 21 itu adalah Departemen Penelitian, Pengembangan dan Karya Ilmiah. Kita sudah melonceng di tempatnya Pak Jun kemarin di MAN itu kan kita sudah punya jurnal resmi, dan nanti sharing ini saya harapkan Bu Linda nanti PIC misalkan kurang apa gitu, kurang ajar atau apa misalkan. Jadi tulisannya misalkan untuk guru itu bagaimana, memang kendala di penerbitan salah satunya itu, tapi bagaimana juga tetap eksis nanti dimasukin mahasiswa terakhir, mahasiswa PGMI, PPG maupun PAI nanti nggak apa-apa harus di jurnal dan kesejahteraan khusus pengabdian masyarakat. Dosen kan biasanya lemah di pengabdian dalam hal publikasi di pengabdian masyarakat. Makanya ini nanti bisa bermitra khususnya. Departemen Koperasi seragam tetap berjalan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Departemen Koperasi ini salah satunya adalah yang paling profit menurut saya. Jadi pengalaman kami mendirikan lembaga khusus untuk mentraining guru-guru untuk sertifikasi halal. Setiap bulan itu per guru membayar pegawai yang bekerja di sertifikasi halal itu sekitar 30 juta Bapak Ibu semua. Jadi kita transfer langsung ke mereka. Kita termasuknya banyak. Jadi dulu itu kan kita dapat kemitraan dari BSI dan kita latih guru-guru yang itu seluruh Indonesia. Tapi ikutnya dia ke kita di Kementerian Agama dan BSI-nya itu Pak Ubed di sini. Setiap bulan saya selesaikan harus menggaji guru-guru yang sudah bekerja untuk sertifikasi halal. Tapi itu sangat gradual ya, ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 2 juta. Tapi luar biasa kadang ada yang dapat 1 juta sampai 10 juta. Sertifikasi halal Kementerian Agama Pak Dr. Haji kan tahu, makanya yang khusus ini sangat aktif sekali. Dengan ekonomi dan koperasi ini bisa berjalan. Dan ini masih ada lagi kita sama dengan Kemenkominfo dan Kemenko Perekonomian. Jadi kita guru bisa itu tempat kerja itu mungkin tahu kita langkah itu nanti akan kita sosialisasikan kepada guru juga. Jadi dapat pelatihan bentuknya selama 6 hari gratis
lulus diberi uang 600.000. Jadi model pelatihannya misalkan platform digital, pertanian organik, kemudian pengelolaan sampah, dan itu saat ini yang lulus di kami yang mengelola di sekitar 300, kami 5 juta di akhir tahun ini. Ini lumayan juga untuk kerjasama kami. Kemudian pembinaan penguatan aswaja. Nah ini PP itu banyak yang melaksanakan kegiatan sehingga kita ikut. Kita kalau partisipasi kegiatan PP kan otomatis seluruhnya untuk bisa mengikuti itu hampir bulan ada. Kita menyelenggarakan nanti monumental saja. Memang khusus pembinaan penguatan mental aswaja itu kita punya niat, kita mau sowan ke ulama-ulama, misalkan karismatik, Gus Bahak, kita sudah ditawari sama pengurus taban sana, korban dan lasem, tinggal hari-harinya saja nanti kita jadwalkan insya Allah nanti Pak Jun ya. Makanya ini saya kan dinanti Pak kapan mau datang ke Gus Bahak dan sebagainya itu dari. Jadi kebetulan pengurus guru yang lasem, yang korban dengan duriannya, jadi kita akan persilakan untuk bisa jalan ke sana. Paling enggak ya. Ya, tapi kami senangnya Pak. Nanti mau dijelaskan lagi nih replingnya ya. Nah ini departemen pembinaan dan penguatan aswaja ini nanti saya minta pertimbangan ini karena PBNU itu berkomitmen kalau enggak itu kegiatan ini enggak dikatakan pengurus ya gitu. Nah Pak Muswa, Pak Jun itu sudah ikut PKPNU tahun 2019, tapi piagamnya baru turun 2025, 2024. Jadi setelah selesai Pak Jun baru turun, makanya nggak bisa calon ketua PKPNU kemarin. Sabotase, yang saja belum diberi. Nah, ini ada program lagi, akan seperti itu PKGNU, pendidikan guru. Dasar NU lagi, saya tuh bingung ini anak dan itu diakoni apa ora sama waktunya nggak direkognisi, padahal dulu dikatakan pengurus NU itu ya sudah ikut di Bandung jadi anak. Pak Rozi itu di Maret sudah berapa lama kayak itu, kalau belum ikut PKPNU juga nggak NU. Makanya rekognisinya kurang kayak itu. Jadi saya itu sambil tidak tapi Bapak Ibu semuanya, karena program PP nanti kita amankan sama Pak Jun, ya, dana kita cari. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti jajanan pusat, kalau khawatir itu. Departemen Seni Budaya Keterampilan ini, nah ini saya minta nanti ada kreatif, kita membuat guru untuk vlog ngajar yang bagus itu, lomba-lombanya seperti itu saja Pak Sumitra nanti misalkan gambar yang bagus atau lomba vlog itu. Dulu periodenya Pak Jiposin itu kan lomba Mares guru, pesertanya guru-guru kan nanti dimodif. Pokoknya program sekarang itu bisa berjalan semuanya dengan model dan modifikasi serta kita bisa menyederhanakan semuanya. Makanya pada hari ini intinya Pak Jun itu kita silaturahim, bincang-bincang, kemudian komitmen apa untuk ke depan. Bapak Ibu semuanya di samping program hukum, advokasi dan program sistem informasi tadi masukannya Pak Fauzin kita lakukan, dan saya minta ke depan Pak Sekretaris ini penting khusus untuk Bapak Ibu Wakil Ketua nanti akan kami tugaskan untuk mengawal suksesi di masing-masing Karesidenan. Misalkan Bu Saidah khusus Karesidenan Kudus, sehingga yang Kudus, Grobogan itu harus dipastikan sudah suksesi semuanya. Karena kalau organisasi tanpa suksesi nanti nggak ada keberlanjutan. Banyumas kemarin misalkan Bu Inung semuanya, jadi ketua Banjar Negara Purbalingga yang nggak aktif langsung diganti saja siapa yang mau aktif
dan nanti kita juga. Jadi yang kemudian Pak Muslam bisa jadi nanti di Karsidenan Pekalongan, tapi cabang mana yang belum, saya minta nanti wakil ketua itu bisa ngawal di situ di 2024 ini sampai raker besok di 2025, paling nggak 1 tahun progres kita nanti akan bisa seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, dan terakhir Bapak Ibu semuanya, ini saya beritahukan perguru itu banyak kesempatan mendapatkan beasiswa. Yang sudah berjalan ini kan tadi saya jelaskan di Universitas Wahid lulusan dokter, kemudian termasuk Pak Haji Wajid, insya Allah 2 bulan lagi diundang semuanya. Amin. Kemudian di Pancet ini bisa S1 gratis di asrama dan sekalian. Ini yang tidak tersosialisasi di kita biasanya. Jadi bisa S1, S2, S3 di Pancet itu gratis semua. Itu kan terkadang sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kami sudah ada edaran dan sebagainya. Bisa jadi yang bisa mandi itu salah satunya lewat PCNU. Jadi kita kemitraan. Kalau yang mengumumkan PCNU itu kan lebih banyak banyak. Sementara kalau guru itu saya kira terbatas. Terakhir, Bapak Ibu semuanya di Unwas ada program KIP. Program KIP itu kuliah gratis. Ya, bisa untuk jurusan yang fakultas-fakultas kecuali farmasi dan kedokteran. Jadi silakan itu bisa juga, tapi syaratnya apa? Yang tidak mampu dan dia punya keinginan tekad. Ya. Jadi kami fasilitasi kuliah bisa gratis, dan setiap bulan datang uang saku sekitar berapa pasien, 1 juta atau berapa? 1,4. Pokoknya sekitar 1 jutaan. Ini yang program cuma-cuma tadi. Kalau yang lain kan program kemitraan, tapi ini memang setiap tahun saya mengelola itu sekitar 300 mahasiswa dan beasiswa gratis untuk KIP itu. Jadi sampai lulus itu terus kita sebut. Makanya ini kalau Bapak Ibu punya saudara teman yang khusus program KIP tadi. Tapi sangat mungkin juga kalau mau masuk di fakultas kedokteran ya, fakultas kedokteran ada program kemitraan tadi, komunikasi dengan saya nanti paling tidak bisa support farmasi kedokteran itu. Saya kira itu Pak Jun, monggo selanjutnya kita sharing saja. Kita sepakati karena waktunya nanti sampai jam 5 itu maksimal, kita sudah pulang ya. Sambil berjalan semuanya ini nanti sambil mengalir saja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.